Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahla nubati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Al-hadits ar-rabi' ashara an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyib az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kita semua bisa kembali berkumpul di majelis ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah libur panjang bulan Ramadan dan juga lebaran Syawal. Semoga kita semua senantiasa diberi umur panjang, sehat walafiat, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan kemarin juga diterima oleh Allah dan kita tercatat menjadi minal faizin, minal aidin wal faizin wal maghbulin kullu amin wa antum bikhair. Semoga kita tercatat menjadi orang-orang yang kembali dalam kesucian, diterima ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga setelah Ramadan kita diberi semangat seperti semangat Ramadan untuk tetap menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lebih-lebih kita diberi kesempatan oleh Allah bisa berkumpul di majelis ilmu yang semacam ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memotivasi kita untuk mulazamatul majlis, untuk berusaha menyempatkan waktu hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Enggak harus majelis ini, majelis ilmu yang semacam ini. Majelis dimanapun, monggo. Kalau ada ulama, ada ustadz, maka kalau memang ajarannya ahlu sunnah wal jamaah, hadiri. Nabi SAW memotivasi kita, muta'allimun kaslanu afdalu indallahi min sab'i mi'ati abidin mujtahid. Muta'alimun kaslan, pencari ilmu walaupun dia ini malas, itu masih lebih utama di sisi Allah daripada 700 orang yang ahli ibadah yang bersemangat dalam ibadah. Ada orang ahli ibadah sebanyak 700 orang ahli ibadah, tapi dia enggak ahli hadir majelis ilmu. Ibadah tok, dia enggak menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. 700 orang yang semacam itu walaupun ahli ibadah, walaupun semangat ibadahnya, tapi kalau tidak ada waktu untuk mencari ilmu, maka itu masih kalah dengan orang yang ibadahnya cuman yang wajib. Ibadahnya yang sunnah ya kadang dilakoni, kadang enggak, tapi dia menyempatkan untuk tetap hadir di majelis ilmu. Orang satu yang semacam ini itu lebih utama, walaupun dia malas melaksanakan sunnah Nabi, tapi dia mencari ilmu sungguh-sungguh, menyempatkan hadir di majelis ilmu yang semacam ini jauh lebih utama daripada 700 orang yang ahli ibadah yang dia tidak mau menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Lah kok bisa gitu? Iya, karena orang yang ahli ibadah itu kadang-kadang dia nanti tergeliur dengan ibadahnya kalau tanpa ilmu. Wis ahli ibadah, tahajud, puasa, wis gampang enggak sempet cari ilmu, hadir majelis ilmu enggak sempet. Nanti akan sangat mudah digoda oleh setan. Akhirnya dia jadi sombong. Oh, saya ini orang paling soleh sak desa. Oh, saya ini orang yang paling masya Allah pokoknya. Oh, saya ini walinya Allah kalau perlu. Kenapa? Karena enggak ada ilmu. Bahaya malah. Karena itu
hadirnya kita di majelis ilmu semacam ini, walaupun ibadah kita cuma yang wajib, walaupun kadang kita ini malas ngelakoni yang sunnah, itu jauh lebih utama. Orang yang menyempatkan hadir di majelis ilmu, walaupun dia malas melakukan sunnah Nabi, itu jauh lebih utama daripada 700 orang yang ahli ibadah, yang semangat, nggak malas sama sekali dalam ibadahnya. Apalagi kalau sampean menyempatkan hadir di majelis ilmu semacam ini dan semangat ibadahnya, wah tambah top lagi ini. Tambah top lagi. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersemangat, semangat di dalam mencari ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi orang yang sangat banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kita menyambung kajian hadis yang ke-14. Terakhir dulu kita membahas bahwasanya Rasulullah itu menerangkan tidak halal alias haram darah seseorang muslim untuk ditumpahkan, itu haram, kecuali karena 3 hal. Yang pertama, as-sayyibuz zani, zina muhson, orang yang sudah punya istri atau punya suami kok masih ganggu pasangan yang lain, maka orang seperti ini halal darahnya alias boleh untuk dibunuh. Cuman yang membunuh, yang mengeksekusi, merajam itu nanti pemerintah. Kenapa yang semacam itu kok halal untuk ditumpahkan darahnya? Karena dia merusak nasab, nasabnya rusak, merusak nasabnya menungso. Kalau sudah seperti ini, orang semacam ini itu seperti virus yang harus dibasmi. Halal untuk ditumpahkan darahnya, dan itu sudah kita bahas panjang lebar. Intinya, kalau ada orang berzina padahal punya pasangan, itu dalam hukum Islam halalnya darah untuk darahnya itu halal untuk ditumpahkan, alias dia boleh dihukum mati. Tapi harus pemerintah, ada syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, seorang muslim itu darahnya boleh ditumpahkan alias boleh dihukum mati oleh pemerintah jika wan nafsu bin nafsi, wan nafsu dan jiwa bin nafsi dengan jiwa. Kalau ada orang muslim membunuh orang lain, maka dia pun nanti boleh dibunuh, boleh dihukum mati. Kenapa? Nyawa dibalas dengan nyawa. Membunuh nyawa, maka dia juga nanti halal untuk dihukum dengan nyawanya dihilangkan, dibunuh. Kenapa? Karena orang yang semacam ini berarti merusak kehidupan. Kalau tadi merusak nasab, kalau ini merusak kehidupan. Orang itu berhak untuk hidup, kok dibunuh, maka orang pembunuh harus dibunuh. Pembunuh harus dihukum mati. Itu dalam hukuman Islam, dan yang mengeksekusi itu pemerintah. Karena itu hukum Islam ini walaupun di negeri kita belum dilaksanakan, cuman ada beberapa daerah seperti di Aceh ini sudah diterapkan. Walaupun belum dilaksanakan, akan tetapi kalau kita mau berpikir, memang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pun mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian wahai umat Islam, wahai manusia, dalam hukum kisos, pembunuh maka dihukum mati, dipancung. Itu sebetulnya ada kehidupan. Loh, ini kan ada orang bunuh kok dibunuh, ini kan berarti membunuh orang. Terus bunuh dibunuh berarti ada 2 nyawa yang hilang. Tapi di balik itu nanti akan ada banyak kehidupan. Orang itu kalau membunuh dia dihukum mati juga, maka akan menimbulkan efek jera terhadap yang lain. Efek jera, apa yang bunuh wong ndak wani, engko aku nek ketangkep ya dihukum mati juga. Akhirnya ada efek jera dan pembunuhan akan semakin berkurang bahkan tidak ada nanti. Orang yang membunuh maka dia halal untuk ditumpahkan darahnya untuk dihukum mati. Karena itu nyawa ini dalam Islam itu sangat mulia. Nyawa itu dalam Islam sangat mulia. Agama Islam ini menjaga 3 hal. Pertama nasab, kedua nyawa. Ini dijaga sama Islam. Nanti yang ketiga agama. 3 hal ini, nasab, nyawa, dan agama, ini 3 hal yang betul-betul diperhatikan dalam Islam.
Lebih-lebih ini masalah nyawa. Suatu ketika Sayyidina Ibn Abbas, sahabat Rasulullah itu pernah melihat ke Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, innallaha ta'ala harramaki wa syarrafaki wa karramaki wal mu'min a'dhamu hurmatan indallahi ta'ala minki. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah melihat ke Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, wahai Ka'bah, sesungguhnya Allah memuliakanmu, Allah mengangkat kemuliaanmu. Akan tetapi ketahuilah wahai Ka'bah, wal mu'min a'dhamu hurmatan indallahi minki. Sesungguhnya orang yang beriman itu lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripada engkau. Kemuliaan orang yang beriman itu lebih mulia daripada Ka'bah. Nyawa orang yang beriman itu, satu nyawa itu lebih mulia daripada Ka'bah. Bahkan di hadis Nabi SAW juga mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh hancurnya dunia ini ahwanu 'ala Allah, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya, hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak. Nyawa ini sangat berharga di sisi Allah SWT. Bumi ini, planet bumi ini hancur, itu masih kecil, ringan daripada seseorang yang nyawanya dihilangkan. Artinya sangat besar sekali nilai nyawa seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan hancurnya planet ini, masih tinggi nilainya nyawa seorang mukmin. Ini walau anna ahla samawati wa ahla ardi ishtaraku fi qatli mu'minin la adkhalahumullahu nar. Andaikan, kata Rasulullah, penduduk langit, andaikan ini penduduk penghuni langit dan penghuni bumi ini mereka bersekutu untuk membunuh seorang mukmin satu saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seluruhnya ke neraka. Penduduk langit, ambil andaikan ya, para malaikat, semua penduduk langit, penduduk bumi, semuanya bersatu membunuh satu orang, padahal tidak ada salahnya ini, maka semuanya ini penduduk bumi dan langit ini akan dijadikan satu oleh Allah dan dimasukkan neraka semua. Ini menunjukkan kehormatan yang begitu besar. Agama Islam ini menghormati nilai nyawa seseorang. Karena itu sahabat Ibn Mas'ud juga pernah mengatakan, meriwayatkan dari hadis Nabi SAW, laisa min nafsin tuqtalu dulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Tidaklah ada satu jiwa, satu nyawa yang dibunuh dengan dolim. Ada orang dibunuh padahal tidak salah, kecuali anaknya Nabi Adam, dia juga dapat bagian dari dosanya. Qabil sama Habil. Itu kan salah satunya yang siapa itu yang membunuh itu? Yang Qabil ya. Qabil ini pembunuh Habil. Nah, setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, maka si Qabil ini dapat dosa daripada seluruh pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia pertama kali yang mencontohkan itu. Karena itu kalau ada berita ada pembunuhan atau ada perampokan sehingga ada nyawa yang menghilang di situ, maka jangan kita ikut-ikutan, Pak, kalau kita tidak tahu persisnya. Nek berita, oh ini ada orang misalkan dibunuh atau karena dia ini melawan dan lain-lain. Pokoknya ada kasus di sana ada nyawanya orang Islam melayang. Kalau ada berita semacam itu, kita jangan ikut-ikutan di situ. Kita jangan langsung percaya, juga jangan percaya, juga jangan terus kita menolak juga enggak. Pokoknya di tengah-tengah aja. Karena kita enggak tahu aslinya bagaimana. Jangan-jangan yang dituduh dia ini ngelawan, akhirnya saya bunuh, ternyata sebetulnya tidak ngelawan.
Nah, kita kalau percaya dengan itu, bahkan kita bisa ridho dengan itu, nanti bisa dapat bagian dari dosanya, bahaya. Kalau soalnya nyawa ini sangat-sangat besar sekali di sisi Allah itu. Kalau ada orang yang meninggal karena dibunuh, karena ini, karena itu, atau misalkan terjadi cekcok, terjadi antar kelompok tempur ada yang meninggal, kita jangan langsung membela salah satu dari mereka kalau kita belum tahu aslinya. Kalau cuma berita udah diam aja, karena ini masalah nyawa ini. Mungkin yang diberitakan, oh ternyata ini tadi yang dibunuh itu karena dia ngelawan, dia yang salah gini-gini. Berita itu bisa benar bisa tidak. Kalau kita tidak tahu asli posisinya, maka lebih baik kita diam. Jangan ikut-ikutkan masuk dalam ranah seorang nyawa, ada seseorang yang nyawanya hilang ini. Karena ini ranah yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi ingatkan ini, tidak ada pembunuhan secara zalim di muka bumi ini kecuali Qabil, pelaku pertama pembunuhan di muka bumi ini, dia dapat dosanya. Ya. Karena itu dikatakan oleh ulama dari hadis ini, walau kutila nafsun fil maghrib farodiya rajulun fil masyrik kana lahu minal wizri mithlu fa'ilha. Andaikan ada seseorang yang dibunuh di barat, kemudian yang di timur dibunuh tanpa hak ini dengan dolim, kemudian ada orang di timur, dia ridho dengan pembunuhan itu, maka dia sama seperti pelaku pembunuhan itu, dosanya sama. Dapat berita, oh dia dibunuh, dia ridho dengan itu, oh iya pantas mati itu, padahal dia tidak tahu aslinya. Atau bahkan didolimi, dibunuh, kemudian yang di ujung timur sana dia ridho dengan pembunuhan itu, maka sama dosanya dengan yang membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, nah di sini pelajaran bagi kita bahwasanya agama kita ini sangat-sangat menjaga nyawa, sangat-sangat menjaga, menghargai yang namanya nyawa. Okay. Karena itu Nabi di sini beliau boleh nyawa itu dihilangkan. Satu tadi itu karena zina muhsan, yang kedua karena kalau dia membunuh tanpa hak. Ya, membunuh tanpa hak. Dia jadi pembunuh, maka dia pun nanti boleh untuk dibunuh. Dalam bahasa fikihnya itu jinayat. Jinayat itu pidana. Oke. Pembunuhan terhadap orang. Nah, itu nanti dia halal untuk dibunuh, dihukum mati sebagaimana dia telah membunuh orang tersebut. Di dalam fikih itu dibagi menjadi 3. Ada amdun, okay. Ada pidana itu amdun, sengaja. Sengaja itu maksudnya dia punya usaha dan ada target. Dia berusaha dan ada target. Dia memang sengaja membunuh orang. Maka orang yang semacam ini, dia nanti bisa dihukum mati, halal darahnya. Yang kedua syibhu amdin. Dia ini ada usaha dan ada target, tapi usahanya ini sesuatu yang tidak mematikan. Contoh, dilempar, ada orang dilempar pakai kelereng misalnya, atau pakai batu kecil. Ini biasanya kan tidak mati. Misalnya guyon-guyon sama temannya, atau dilempar pakai batu. Lah kok mati? Ini lemparannya sebetulnya nggak mematikan, tapi kok sampai mati? Ini namanya serupa dengan sengaja. Artinya apa? Tidak boleh, orang seperti ini dihukum mati tidak boleh. Karena ya ini biasanya tidak mateni, kok mati. Nah ini tidak boleh nanti, tapi dia kena diat, kena denda 100 onta. Begitu juga ada orang yang membunuh tapi tidak sengaja. Contoh, berburu. Nah, dia buru burung atau apa, nembak. Lah kok tidak sengaja sebelah sana ada orang mati kena tembaknya. Tidak sengaja, tidak tujuan untuk membunuh, tidak, memang mau nembak burung atau nembak rusa atau kijang, malah kena orang di sebelah sana, tidak sengaja. Maka semacam ini juga nggak boleh, dia dihukum mati tidak boleh, tapi nanti kena denda, sama dendanya 100 onta. Yang boleh dibunuh itu kalau dia pakai senjata tajam yang mematikan dan mentarget orang untuk dibunuh. Ini yang nanti dia masuk dalam hadis ini, wan nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia nanti bisa dihukum mati dan dibunuh. Para ulama mengatakan, man mata min ghairi haddin wala taubah udziba fin nari bisyatin min nar.
Barang siapa yang dia itu mati tanpa taubat dan tanpa dihukum di dunia, maka dia nanti akan disiksa di neraka. Nih, dia nanti akan disiksa di neraka kalau nggak tobat dan dia belum kena sanksi di dunia. Lah kalau ada orang dia bunuh orang, kemudian di dunia dia sudah disanksi, dia sudah dibunuh, dihukum mati misalkan, maka dia tidak dapat nanti di akhirat dia terlepas dari dosa membunuh orang itu. Ya. Tobat atau dihukum mati sesuai hukuman Islam. Ini dua hal yang bisa menjadikan seseorang itu terlepas dari dosa tersebut. Ala kulli hal, intinya di sini nyawa seseorang itu sangat dihargai dalam agama kita. Jangan main-main dengan nyawa. Hati-hati. Karena betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu marah dengan orang-orang yang bermain-main dengan nyawa. Ini sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang boleh diterapkan hukuman mati karena membunuh itu ada syarat-syaratnya, nggih. Para ulama menjelaskan di antara syaratnya, pertama, yang membunuh itu harus seorang yang baligh. Jadi ada orang bunuh orang tanpa ada masalah, dia dolim, bunuh orang, sengaja bunuh orang. Orang yang bunuh ini boleh dihukum mati jika syaratnya pertama yang bunuh itu baligh. Kalau masih anak-anak ya enggak. Enggak boleh dia dibunuh. Kalau sudah baligh, satu. Yang kedua, ayakuna akilan, dia berakal sehat. Bukan orang gila. Kalau ada orang gila main-main parang misalkan, kemudian ada orang lewat dia tebas, tapi gila ini, makanya enggak boleh orang gila itu dieksekusi, dihukum mati, enggak oleh. Jadi harus akal sehat. Kemudian yang ketiga, Allah yakuna aslan lil maktul, pembunuh bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Kalau ada orang tua bunuh anaknya, ini tidak bisa. Orang tua dibunuh dihukum mati karena membunuh anaknya, tidak boleh. Kenapa? Ya karena anak itu ada karena orang tua. Kalau dibalik, orang tua hilang karena anak, tidak bisa. Karena untuk menghormati ke orang sifat orang tuanya. Ini dalam Islam. Jadi kalau ada orang tua kok bunuh anak, ini orang tua nggak boleh dihukum mati. Ya, tapi nanti ada hukuman tersendiri, yaitu diat tadi itu. Kemudian Allah yakunal maktul angkosom minhu birikin au kufrin. Yang dibunuh itu statusnya tidak di bawah dari yang membunuh. Kalau yang dibunuh misalkan budak, zaman dulu kan ada budak. Orang kafir, Islam perang, kemudian misalkan orang Islam ini menang, maka orang-orang kafir yang masih hidup ditawan jadi budak. Perbudakan zaman dulu kan banyak. Ada orang merdeka, ada budak. Nah kalau ada orang merdeka bunuh budak, ini juga nggak boleh, yang merdeka dibunuh. Atau yang bunuh ini orang pembunuhnya orang Islam, yang dibunuh orang kafir non Muslim. Ini dilihat dulu orang kafirnya. Kalau kafirnya dhimmi menurut Imam Malik, orang Muslim juga bisa dihukum mati. Jadi kalau kafirnya bukan kafir dhimmi, kafir yang dia memusuhi Islam, ya jelas tidak apa-apa sudah. Ya. Tapi kalau orang kafir non Muslimnya itu berdamai sama kita, rukun sama kita, kok dibunuh, maka orang Muslim ini pun boleh dibunuh, boleh dihukum mati menurut Imam Malik. Walaupun ada perbedaan pendapat di situ. Ya, ini diantara syarat-syarat bolehnya pembunuh dibunuh mati. Satu harus baligh, nomor dua harus akalnya ada, bukan orang gila. Nomor tiga bukan orang tuanya dari yang dibunuh itu, dia bukan orang tua dari yang dibunuh. Kemudian statusnya lebih yang dibunuh itu harus di bawah dari yang membunuh, yaitu merdeka atau budak tadi. Kalau zaman sekarang tidak ada itu. Kalau sudah syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh pembunuh itu dihukum mati. Kalau memang keluarganya nuntut harus dihukum mati, maka dihukum mati. Tapi kalau keluarganya mengampuni misalkan, ya udah tidak usah dihukum mati aja, kami minta diat, minta denda, maka dia wajib bayar denda 100 onta.
Kalau keluarganya udah nggak usah dihukum mati, kami maafkan dan kami nggak minta denda, ya sudah bebas berarti. Tergantung keluarganya juga. Nah, pemerintah cuman memfasilitasi kalau menerapkan hukum Islam seperti itu caranya. Yang melakukan eksekusi hukuman mati itu pemerintah, tapi dengan tuntutan dari keluarganya kalau ada tuntutan. Kalau mereka memaafkan ya sudah hilang. Semua hukuman mati itu bisa hilang, bisa berpindah dengan denda pun bisa hilang kalau keluarga daripada yang dibunuh itu memaafkan pun denda juga hilang. Ini diantara hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Jadi seseorang itu boleh dibunuh jika seorang muslim itu boleh dibunuh jika ada 3 hal sama dia. 1, zina muhson, tadi itu nomor 2, dia membunuh orang tanpa ada salah, dia membunuh dengan zalim, dan yang ketiga nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Walhasil di sini menunjukkan bahwasanya bukannya Islam itu kok hukumannya kok kejam ya, kok bunuh sampean. Ini justru kalau diteliti Islam itu bukan kejam, tapi menghilangkan orang-orang yang kejam. Bukan kejam Islam itu. Nah ini ada orang bunuh kok dia dihukum mati, ya karena orang kalau sudah bunuh orang ini kalau dibiarkan hidup ini biasanya nanti tambah wani dan bisa ditiru sama yang lain. Bunuh wong terus hukumannya apa? Oh ringan aja, nanti kalau ada masalah sama orang tak aku ya tak bunuh wong aja. Tapi kalau hukuman ada orang bunuh, dia nanti bisa terancam dihukum mati juga, maka akan jera. Yang lain yang lihat itu bisa jera, dan pembunuhan di muka bumi ini akan bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Takut nek bunuh balasannya aku nanti ketangkep bisa dibunuh dalam hukum Islam. Nah karena itu kalau di negeri kita kok belum diterapkan hukum-hukum semacam ini, bukan berarti pemerintah kita terus itu tauhid, pemerintah berhala dan lain-lain. Jangan juga seperti itu. Kalau pengen hukum Islam diterapkan, ya kamu orang-orang Islam yang punya titel, punya kemampuan untuk calon-calon jadi gubernur, jadi menteri, jadi DPR, calono. Nanti undang-undang itu kan bisa dibuat sama DPR. Kalau DPR dikuasai orang Islam, hukum Islam bisa diterapkan dengan seadil-adilnya, bisa. Nah, kalau memang hukum Islam ini sebagian ada yang belum diterapkan di negeri kita, jangan terus mencap oh berarti pemerintahnya ini tauhid, pemerintahnya ini adalah berhala dan seterusnya. Tidak seperti itu. Di negeri kita ini agama itu kan ada beberapa hal ya. Pertama ibadat, masalah ibadah. Ibadah itu diizinkan tidak di negeri kita? Sangat diizinkan. Sholat, zakat, puasa, haji difasilitasi. Berarti hukum Islam masalah ibadah sudah berjalan. Munakahat, kemudian bagian kedua munakahat itu apa? Pernikahan Islami diizinkan tidak di negeri kita? Sangat diizinkan, bahkan difasilitasi. Berarti bagian Islam yang kedua ini diizinkan, munakahat. Muamalat, jual beli. Kita umat Islam apakah kita dihalangi untuk jual beli secara Islam? Enggak, bebas, boleh. Yang keempat jinayat itu pidana. Ini yang belum sepenuhnya diterapkan di negeri kita. Nah, ini jadi ladang perjuangan bagi politikus Islam, para DPR Islam. Nanti bisa kayak Aceh, bisa jadi nanti di satu daerah provinsi Aceh mereka sudah menerapkan Islam karena itu tadi dari perjuangan itu. Kemudian nanti mungkin provinsi lain, daerah lain bisa. Yang jelas Islam ini 4 hal ini yang belum berjalan cuma 1, jinayat, masalah pidana, masalah hukum rajam, hukum mati. Ini tok yang belum berjalan. Yang lain sudah berjalan. Masalah ibadat, masalah munakahat, pernikahan, masalah muamalat. Ini bebas di negeri kita diizinkan. Yang tersisa cuma jinayat, masalah pidana. Ini yang yang di negeri kita belum berjalan, cuma di beberapa daerah aja. Tapi yang jelas jangan karena 1 ini belum berjalan akhirnya kita mengatakan pemerintah kita ini tauhid. Biasanya kan ada kayak gitu, yang salah paham. Pemerintah itu tauhid. Pemerintah itu tauhid itu kan setan atau berhala. Sistemnya ini sistem yang tidak Islami. Cuman sih tok jinayat tok yang belum ini. Jangan terus kita malah mengatakan pemerintah ini tauhid, pemerintah ini setan, pemerintah ini berhala. Tidak. Ajaran kita Ahlussunnah Jamaah tidak seperti itu. Nah, karena itu inilah pentingnya kita untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi agar kita itu
pemahaman kita itu enggak saklek. Kadang orang itu karena satu pemahaman akhirnya bencinya enggak karuan sama pemerintah. Ada lagi yang sangat menyanjung sama pemerintah, salah dibela, ini juga salah juga. Jadi kita itu di tengah-tengah. Ya, pemerintah yang benar, yang sudah benar, sudah memfasilitasi agama kita, ya kita dukung. Ini tiga ini sudah tinggal satu aja. Satu ini adalah ladang perjuangan bagi orang-orang yang bisa berjuang di situ. Ya, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa sadar diri, ya, sadar dan tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Nah, karena kita ngaji semacam ini sehingga kita bisa semakin paham betapa indahnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa rahasia-rahasia dari hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah yang ada dalam Islam ini semuanya begitu indah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara masih ada yang belum bisa diterapkan, nah itu jadi perjuangan untuk kita. Yang bisa di DPR calon silahkan, yang nggak bisa kita mendoakan. Ya semoga negeri kita ini semakin baik dan kita semua menjadi orang-orang yang semakin dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Walhasil intinya Nabi di hadis ini itu tadi ya, darah seseorang tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh seorang muslim itu kecuali tiga hal. Pertama, zina muhsan. Kedua, membunuh tanpa hak, membunuh dengan zalim. Yang ketiga nanti akan kita bahas at-tariqu lidini al-mufariqu li jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya minta maaf dan minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.